warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini kami mengambil tema dengan judul pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini masalah kesehatan di masyarakat. Ucapan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Puskesmas Purbaratu, Bapak Haji Abdul Latif Eskasner, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu yang ada di sini akan diberikan pengetahuan tentang kesehatan mental. Jumlah kader ODG Jenderal yang selalu berobat kemarin itu adalah sebanyak 67. Ini mau banyak. Suka karena udah ngumpul, kan jawab. Alhamdulillah karena wajibnya ini dah. Ya, alhamdulillah yang berdiri dari vertikal dari Muhammad Sultan. Diri ACDGS Kemkes dengan materi mental health kepada Bapak Diri untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sebagai ibu kader yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan media programnya yang mana kedepannya nanti ibu-ibu akan dilibatkan untuk melakukan screening terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian yang dikatakan sehat mental itu yaitu dapat bekerja produktif ya. Jadi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi beliau produktif dan tidak hanya pegang HP dan yang mengenali potensi dirinya. Kayak misalkan, saya sudah pintar masak misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah mau berpartisipasi ya untuk mengikuti pelatihannya Pak Bir ya kita ya. Jadi lebih tepatnya sharing untuk memberikan satu pengetahuan ya untuk ibu-ibu kader semua terkait dengan kesehatan mental. Ya. Kita akan mulai aja untuk ibu apa bu kira-kira efektif? Kurang tahu. Oke, kita bahas ya. Apa komunikasi penting? Yang pertama, komunikasi itu adalah fondasi hubungan. Di sini kita bahas kader. Ibu itu adalah orang pertama sebelum kita ya, orang kesehatan, orang pertama penghubung ke masyarakat. Jadi bagaimana caranya ibu bisa berhubungan ke masyarakat jika komunikasi efektif? Nah, nanti kita bedakan sama komunikasi empatik. Komunikasi efektif juga melibatkan kemampuan pembicara untuk menyesuaikan bahasa dengan audiens. Nih saya ngomong sama si ibu, gini, ibu menerima. Saya tanya lagi, sesuai nggak apa yang saya bicarakan dengan ibu tante? Kalau enggaknya tadi yang akan mengubah. Kalau ini bahasa dalam kategori negatif ya. Jadi kenapa? Saya ngomong apa, nyampainya apa? Diproseskan, tiap orang persepsinya berbeda. Kayak Bapak Ibu ya. Nah sekarang kenapa ibu penting banget belajar terkait dengan komunikasi? Informasinya tidak efektif. Yang nyampe itu ada nggak informasi yang masuk ada, tapi bisa berkurang, bisa lebih karena persepsi kita berbeda. Ibu berbicara ibu ini gini disampaikan nanti sama ini beda loh cara ngomongnya. Kalau ibu ini kan sambil ketawa berarti beda kan? Ini serius akhirnya kan ukur. Nah itu salah satunya makanya komunikasi ya. Kenapa? Karena tidak efektif ya Bapak Ibu. Terus komunikasi tidak efektif kenapa? Ketika pesan yang disampaikan tadi ya jelas, tepat sasaran, terus betul. Nah, komunikasi efektif dan empati atau empatik itu apa sih bedanya? Di sini ada beberapa kajian literatur juga. Jadi kalau kita di pendidikan kita tidak boleh berbicara if not tidak dari riset gitu ya Bapak Ibu ya, atau tidak berdasarkan evidence base. Jadi memang harus ada dasarnya. Kenapa sih komunikasi efektif itu apa? Tadi efektif itu adalah proses bertukar informasi, caranya jelas, tepat, mudah dipahami dan menghasilkan pemahaman yang sama antara penyampai pesan dan penerima pesan. Jadi itulah yang efektif. Saya ngomong ke ibu, apa yang saya ucapkan nyampe ke ibu sama. Yang jadi masalah sekarang, saya ngomong A, yang nyampe apa bu? B, C, D, E, F. Ya tahu ya bu ya?
Ada benernya sih sedikit. Itu yang sekarang terjadi di masyarakat. Respon verbal, non verbal yang mendukung tadi saya bilang. Respon orang ngomong ada verbal dari bahasa, ada non verbal dari gestur. Non verbal maksudnya. Aduh mata berbicara ya, oke. Terus validasi emosi. Bagaimana kita bisa memvalidasi emosi seseorang? Ada orang yang maaf ya, kadang-kadang gini, kalau kita harus mengibaratkan orang itu seperti kita. Kalau kita melakukan sesuatu, gimana kalau kita dibegitukan sama orang lain? Jadi pada saat ibu selalu mengingat itu, insya Allah ibu tidak akan melakukan hal-hal yang seperti saya punya hak ibu, kalau melihat dia saya bersedih netes air mata itu normal. Bagaimana kita mau memberikan terapi, dukungan, kalau kita pun bermasalah berdua nih, mewek bareng-bareng. Selanjutnya netral, non-judge. Jangan pernah apapun masalah orang tersebut, tolong ya bapak ibu tidak berada di kondisinya. Contoh orang bunuh diri, udah bunuh diri suaminya, apa ada orang kaya anak dikasih racun. Ibu berada di posisi mungkin bukan sekarang meninggal, mungkin 2 tahun yang lalu. Jadi bagaimana saya profesional menarik diri saya biar jadi empati. Jadi walaupun saya aware banget, jangan sampai saya terlalu dalam ke sana. Profesional, karena kalau kita seperti itu kita tidak akan bisa melihat celah, maksudnya memahami ini solusinya apa, karena kita berpikirnya bukan kami serahkan ke pihak puskesmas, khususnya ke Bapak Haji Agus ya, yang bagian PJ program jiwa di Puskesmas Baratur. Kalau memang sudah bisa dipahami, kita akan ada pembagian proses yang dipersilakan ke ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan, sangat baik sekali. kita konsul sama Pak Haji Agus. Nah dikasih obat, cuman pasiennya nggak tahu bu, jadi tahu kalau si obatnya dicampur sama makanan itu nggak mau jadi makan, malah obat tersebut dibuang gitu. Jadi cara ngasihnya gimana? Menurut saya susah. Dibantu Bapak Ibu. Ya Bu Mumun, bagus ya pertanyaannya, dan ini memang jadi masalah juga ya, karena banyak sekali yang bermasalah dengan mengkonsumsi obat. Kenapa? Yang pertama, obat gangguan jiwa itu sangat-sangat tidak enak. Efeknya sangat luar biasa. Ada yang sampai tenggorokannya panas, ada yang sampai pecah-pecah, bibirnya lidah. Emang itu tidak enak. Mungkin salah satunya yang dirasakan sama pasien tadi, dia sudah mengkonsumsi obat sebelumnya kan? Ya sudah Bu, tapi kan Sudah berapa lama mengkonsumsi obat? baru 2 kali, cuman pas mau dikasih lagi, ternyata udang-udang wae selesai wae, lagi udah malah. Iya, jadi ini yang mulia, yang perlu kita pahami masalahnya apa dulu. Tadi dia tidak mau dikasih obat karena dia mikir ngapain sih minum obat terus, nggak ada guna. Nah, berarti masalah utamanya adalah pemahamannya terkait obat. Jadi kalau mau untuk kader-kader semua, apapun masalahnya, kita fokus ke solusi. Jadi solusi dari masalahnya apa dulu? Kalau masalahnya tadi, yang pertama, saya udah minum obat tapi kayaknya gini-gini aja percuma. Berarti dia nggak paham obat ini seperti apa. Itu nanti ibu bisa bantu kasih tahu manfaat obat itu seperti apa, cara kerjanya juga seperti apa. Dan ini pasien gangguan jiwa bukan? Oh bukan, cuman berlebihan, kecemasan berlebihan. Nah itu bu, jadi gini ya bu ibu, itu tidak boleh, itu namanya berbohong bu. Jadi kalau dia gimana dia mau minum obat, dia juga nggak tahu buat apa, ya. Jadi apapun yang terjadi, jujur itu memang menyakitkan ya bapak ibu. Kadang sebagian orang itu tidak suka dengan kejujuran, tapi memang itu real yang terjadi. Dia merasakan depresi, tapi mungkin kalau ibu yang tidak bisa menyampaikannya, atau mungkin ada kader yang bisa nanti pendekat kasih tahu kondisinya seperti ini loh. Jadi gunanya obat itu ini, ya. Jadi guna obat ini jangan dibilang ini obat tensi, padahal yang hipertensi nggak mau, belinya dikasih siapa coba yang mau. Soalnya hipertensi kok saya minum obat hipertensi. Jadi tolong satu cara, jujur itu wajib. Orang yang mengalami masalah apapun itu dia berhak tahu dia itu mengalami. Karena ibunya kan tidak bisa mengurusnya depresi, sering tidur di masjid gitu, tapi sekarang alhamdulillah sekolah itu kan sering suami saya suka bilang sok amatir dari sekolah
nasihat. Nah kalau seperti itu mengarah ke depresi atau apa ya? Kalau putus asa, si anaknya gitu putus asa, ingin kabur dari rumah gitu, nah itu kan mengarah ke depresi atau gimana ya? Oke, Bu ini satu Ada depresi dan lain-lain gitu ya. Yang ditanyakan itu kan apakah depresi ya? Nah, jadi gini ya Bu ya, ibu semua. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu lewat ya, oh dia nangis tuh depresi, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk menentukan satu diagnosa harus ada pengkajian khusus. Jadi nggak depresi khusus memang ini kan kalau ini kan secara umum ya, ini secara kasar ya. Jadi memang dia masuk kategori depresi misalnya atau anxiety. Tapi kalau mau ke kategori benar-benar itu ada lagi. Tapi bisa Bu pakai ini, Bu Pak coba diterapkan Bu ya. Ini depresi, masuk kategori depresi dan si anak. Depresi secara itu ya asal aja, karena kan depresi itu ada tingkatan ringan, sedang, berat ya Ibu. Nah seperti apa? Apakah memang dia cuma kecemasan doang? Karena siapapun yang merasakan hal tersebut pasti normal ya cemas ya. Ibunya mode binging, dia remaja tuh lagi mencari jati diri ya Bu ya, pengen dihargai, sedangkan bayangkan apa yang terjadi di masyarakat. Pembawa acara dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila masih banyak kurangnya karena kelebihan